Oke, shalom saudara. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Amin. Untuk pengetahuan jemaat Tuhan yang mungkin pertama kali bersama-sama join dalam kelompok kita di sini dan juga saya di BOB Menawar. Selama setahun ini kita ada set pelajaran yang kita belajar dari bulan Januari sampai ujung tahun ini, yaitu belajar setahun Alkitab. Firman Tuhan, tema-tema penting dan yang utama yang asas basic berkaitan dengan kemurahan dan juga anugerah Tuhan. Amin. Jadi pada hari ini kita sudah masuk ke bulan yang keempat. Pada minggu lepas kalau mau perasan, haleluya, apa yang penuntut itu sudah sampaikan yaitu kasih karunia dan pengampunan. Berikan apa? Kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Pada hari ini kita akan lihat tajuk dia yang berikutnya yaitu tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Amin. Jadi tema kita dalam bulan 4 ini adalah kasih karunia dan pengampunan. Jadi selama 4 minggu sebetulnya kita akan belajar ini, tapi tidak apa, sama-sama sesuai dengan tema waktu Paskah kita belajar banyak tentang kuasa daripada kematian dan kematian Kristus. Dan semua yang berbicara ataupun berkata ataupun menyampaikan message tentang pengampunan Tuhan, amin, dan anugerah Tuhan. Jadi pada hari ini saya mau kita lihat ini. Kalau tajuk seumpama ini dia lebih berbicara bukan untuk jemaat secara umum, tapi kepada kita secara pribadi. Tapi ini bukanlah satu andaian bahwa Anda dan saya ada masalah dari segi dosa. Amin. Saya percaya ini bahwa kita semua sudah urus dosa kita di depan Tuhan. Tuhan sudah urus dosa kita. Amin. Tidak ada halangan ataupun tidak ada hambatan untuk kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Cuma tajuk ini bersifat umum tapi juga bersifat pribadi jika itu sesuai dengan firman Tuhan untuk Anda dan saya. Karena kita tahu bahwa dalam dunia sekarang ini bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan, tapi di kalangan orang-orang yang kenal Tuhan, saya katakan orang-orang Kristen, orang percaya yang mengaku sebagai Kristen menghadapi masalah dan isu bahwa mereka merasa mereka tidak layak diampuni. Amen. Jadi firman Tuhan ini untuk address ataupun mau mencapai ataupun melonggarkan ataupun menyelesaikan isu ini. Amin. Nah, sekali lagi kamu bilang, Tuhan saya tidak masalah ini. Haleluya, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kamu untuk melayani mereka yang mengalami isu ini. Boleh bersama dengan saya? Sehingga bila ada orang yang bilang, saya tidak layak di gereja, sudah. Kamu tidak tahu lagi apa yang saya sudah buat. Apa yang saya sudah buat. Saya percaya bukan hanya orang yang saya buat ini yang mengampuni saya, Tuhan mau tidak mau mengampuni saya. Jadi pada hari ini message ini untuk orang seperti ini. Amin. Haleluya. Saya mau cakap juga ini satu hal juga yang menyangkut paut tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu kadang-kadang kita merasa bukan selalu, tapi dalam masa-masa tertentu, masa krisis kita merasa tidak layak. Kita merasa bahwa kita tidak ada inline dengan Tuhan. Kita merasa bahwa kita tidak ngam dengan kedudukan kita sebagai orang percaya dan sebagainya, dan kita menghukum diri kita. Nah, firman Tuhan itu ada Anda dan saya juga untuk hal itu. Oke? Jadi tema bulan ini kasih karunia dan pengampunan. Tajuk spesifik ataupun khusus untuk minggu ini atau hari ini yaitu tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, atau lebih tepat lagi tidak ada yang terlalu besar dosa yang tidak boleh diampuni. Amin. Nah, itu ya. Nah, kita lihat dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, dia katakan begini. Marilah Tuhan ajak kita ini. Marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan kita mau mengajak kita untuk bukannya bercakap-cakap, berbincang-bincang, tapi malah berdebat. Kan seperti ini, kalau berperkara dalam bahasa Indonesia ini maksudnya mari talk to me, kan? Cakap dengan saya. Apa yang Anda katakan sini firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Saya ingat waktu saya baru kenal Tuhan, kan? Kenal Tuhan berikan saya mengenali Dia, amin, haleluya, lebih tepat. Ini firman Tuhan yang saya sangat suka. Karena baru saya tahu bahwa jika dosa saya digambarkan semerah teruk, itulah kermisi, dia akan menjadi putih seperti salju. Kan? Saya mau berikan sedikit ilustrasi kepada saudara, karena firman Tuhan ini bukan kebetulan. Memang Tuhan tahu, bukan saja dari segi kebenaran pernyataan firman Tuhan dan ilustrasi yang digunakan,
Tetapi ilustrasi yang digunakan yaitu salji itu juga mempunyai kebenaran dari segi saintifik. Boleh bersama dengan saya? Ais dengan salju berbeda, sedikit samalah. Tapi ais batu, kalau kita bilang ais batu, dia beku karena suhu turun, rendah. Tapi salji dibentuk itu luar biasa. Dia merupakan berbentuk kristal. Kalau kita tengok di bawah mikroskop, dia ada bentuk yang sangat unik. Dia berbentuk ya geometrik, langsung dikatakan geometrik. Tapi tahukah kita bahwa salji ini terbentuk untuk satu kristal salji itu yang jatuh cantik, kalau film Hollywood, film Korea, gambaran yang sangat indah jatuh waktu salji yang pertama turun, kan? Dengan latar belakang musik yang baik lagi, kan romantis. Tahukah kita bahwa setiap butir salji atau kristal salji itu terbentuk atau perlu dibentuk hanya jikalau wujud sekurang-kurangnya boleh bersama dengan saya satu butir debu. Boleh bersama dengan saya? Dia perlu ada sebutir ataupun beberapa butir debu untuk menjadi base itu kristal untuk dia mulai membentuk dia punya salji. Boleh bersama dengan saya? Jadi perlu ada sekurang-kurangnya satu butir debu, particles di udara, baru salji itu terbentuk. Firman Tuhan mengatakan begini, haleluya. Saya excited betul banget, kenapa kamu ramai? Haleluya. Itulah yang memberikan semangat kepada firman Tuhan. Maksudnya, jika Tuhan mengatakan lebih putih dari salji, maksudnya satu butir debu pun tidak ada. Belum sama dengan saya, karena satu kristal salji itu dia sekurang-kurangnya ada satu butir debu. Ada dia punya orang bilang bukan fold, dia punya stain. Bukan, ada satu yang tidak sempurna putih, karena dia perlu ada satu butir debu. Tapi firman Tuhan kita betul dia katakan jikalau dosamu merah seperti kermisi, dia akan menjadi putih lebih dari salju, putih. Amin. Dia kata menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumbar, dia menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan mau menyucikan kita sehingga tidak ada tinggal satu butir debu dosa pun. Saya bagi ilustrasi seperti gambaran seperti itu. Sehingga tidak ada satu butir dosa pun dalam hidup kamu. Bila saya cakap satu butir-butir, saya ingat si Gramley. Pak, negeri pasir 2 butir, nanti pasir berdengung. Saudara, Tuhan mau menyucikan kita, amin. Luar biasa. Ini firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 14. Marilah dan baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Maksudnya tanpa cacat, amin. Nomor 1, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Dengar baik-baik di Tuhan, saudaraku. Kasih dengar Tuhan, Tuhan mau kita dengar. Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Lebih tepat lagi, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kita belajar sepanjang tempo pasca ini, kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan pada waktu Jumat Agung, bahwa salib adalah di mana pertemuan antara keadilan Tuhan dan juga kasih Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang dengan kita, amin. Tapi dia tidak menutup mata atas dosa-dosa kita. Kalau dunia atau manusia mengasihi, mereka cenderung untuk pilih kasih, atau cenderung untuk mengabaikan kesalahan atau kesilapan yang dibuat oleh orang yang mereka kasihi. Kan? Kadang-kadang orang menganggap bahwa itu merupakan norma. Kan bila ada seorang berbuat salah atau dosa atau kesalahan dan sebagainya, kita bilang, biasalah manusia. Atau kita bilang, biasalah, kan laki-laki, begitulah. Betul kayak itu. Laki kan biasalah. Maksudnya kita seperti menyapu habuk atau sampah itu di bawah kapet. Biarlah kita kasih tutup saja. Tidak. Tuhan adil. Sehingga dia mau keadilan itu bukan hanya hal-hal yang kecil seperti pandangan manusia, itu dosa kecil, dosa besar. Setiap pelanggaran harus dihukum. Dan di hadapan Tuhan, semua dosa harus dihukum.
dan dosa yang harus dihukum itu harus dihukum dengan kematian atau maut. Yang berbicara tentang terpisahnya kita daripada Tuhan. Tuhan adil, Tuhan mau hukum, tapi Tuhan juga mengasihi. Dan salib Yesus adalah tempat di mana pertemuan keadilan Tuhan dengan kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan hukum dosa-dosa kita, Tuhan tidak tutup mata dengan dosa-dosa kita. Tuhan tidak katakan biasalah manusia, tidak. Walaupun manusia, Tuhan masih tuntut kebenarannya, keadilannya, dan harus dihukum. Tapi di kayu salib bukan Anda dan saya yang dihukum, tapi pribadi Yesus yang dihukum. Dan bila dia berikan Yesus kepada kita, dia demonstrate bagi gambaran, bagi petunjuk pada kita bahwa dia sangat mengasihi kita. Bagaimana dia mengasihi kita? Dengan menggantikan tempat kita. Bagaimana dia adil? Dengan menghukum dosa kita, tapi bukan pada Anda dan saya, tapi pada Yesus. Kalau masih ingat lagi apa yang penuntut Agustus katakan tentang hukum hakam ini, dia katakan tidak adil jikalau seseorang itu dihukum 2 kali atas satu kesalahan. Kesalahan Anda dan saya sudah dihukum. Boleh bersama dengan saya? Sudah dihukum. Ketika Anda percaya pada Yesus, apa maksud percaya? Yaitu percaya pada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Dia mati untuk dosa kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Percaya pada Yesus yang mati untuk Anda dan saya dan bangkit membenarkan kita. Bila kita percaya pada Yesus, dosa Anda telah dihukum pada pribadi Yesus. Amin. Haleluya. Saudaraku, tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Malah Tuhan lebih besar daripada segala dosa Anda dan saya. Ada satu pengkhotbah yang katakan bahwa jikalau mau dibandingkan dengan dosa yang dibuat oleh seluruh dunia di dunia ini, dari zaman berzaman sampai akhir zaman, belum sampai lagi sampai akhir zaman, semua dosa dikumpulkan semuanya, dia masih tidak dapat dibandingkan atau diseimbangkan dengan darah Yesus. Lebih bersama dengan saya, darah Yesus lebih mahal lagi. Jikalau ada manusia di bulan atau di Marikh atau di planet-planet lain dimanapun, masih darah Yesus masih boleh menyucikan mereka. Masih cukup. Haleluya. Karena darah yang tertumpah itu adalah darah anak domba Allah, bukan domba binatang yang ada dalam dunia ini. Amin. Dalam Roma pasal 5 ayat 20 Tuhan mengatakan, tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, saya mau kita pahami ini. Ini bukan bermakna supaya kita berbuat dosa banyak. Maksud firman Tuhan sini ialah di mana ada dosa, di situ ada pengampunan. Tapi bukan sekadar pengampunan, dia supply ataupun pemberian pengampunan juga pengurusan itu. Diberikan kepada dosa yang banyak itu lebih banyak daripada dosa yang ada itu sendiri. Perkataan yang digunakan sini katakan di mana dosa bertambah banyak. Bertambah maksudnya 1 campur 1 campur 1 campur 1 bertambah. Tapi firman Tuhan mengatakan di mana dosa bertambah, di situ kasih karunia ataupun pengampunan Tuhan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah maksudnya double. Kali 2, kali 2, kali 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi dia luar biasa. Kalau 1 campur 1 bertambah, 1 tambah 1 tambah 1 dia naik begitu, tapi itu kasih karunia itu lebih luar biasa. Kenapa Paulus menyampaikan message firman Tuhan seumpama ini? Supaya Anda dan saya menerima dan mendengar firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa dan paham bahwa tidak ada dosa yang tidak boleh Tuhan ampuni. Ada orang cakap begini, saya suka mau kasih ilustrasi. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa kebangunan rohani terhambat oleh karena dosa. Karena ada dosa dalam jemaat maka gereja tidak bertumbuh. Saya beritahu kepada Anda dan saya, yang menghalang pekerjaan Tuhan luar biasa bukan dosa. Karena di mana ada dosa di situ ada pengampunan. Yang menghambat pekerjaan Tuhan dalam gereja adalah apabila orang tidak melihat atau tidak mengharap kepada kemurahan Tuhan tapi kekuatan mereka. Nah, itu yang menghambat mereka daripada menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Karena mereka mau menerimanya berdasarkan apa yang mereka boleh buat.
Dan saya ingin beritahu, kemauan rohani berlaku karena apa? Karena ada dosa, betul tidak? Kalau sudah tidak ada dosa, buat apa kemauan rohani? Sudah bagus saudara, tidak masalah. Kemauan rohani berlaku karena ada dosa. Tapi bukan bermakna kita pergi dan berbuat dosa. Saya ingin beritahu kepada saudara-saudara jemaat Tuhan semua, bahwa apapun keadaan dan latar belakang kita, tidak ada pengampunan yang tidak cukup untuk Anda. Amin. Oleh karena darah Yesus. Dalam Mazmur 103 ayat 11 sampai 12 dia katakan, sejauh langit dan bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Engkau akan membuang segala dosa mereka ke dalam tubir-tubir laut. Jadi saya nasihatkan jemaat Tuhan supaya jangan pergi di kawasan jurang-jurang laut, di tubir-tubir laut. Sana banyak dosa. Karena buang sana. Yang paling dalam sekali di laut Pasifik, hampir dengan negara Filipina. Saya tidak tahu masuk dalam negara mereka atau tidak, tapi hampirlah di sebelah timur, yaitu Jurang Mariana. Jadi tubir maksudnya di jurang paling dalam. Dalam Alkitab selalunya kawasan itu tubir ataupun jurang ini ada tempat di mana iblis kena buang. Amin. Oh haleluya. Yang kedua, pengampunan adalah anugerah, bukan ganjaran ataupun gaji. Apa definisi signifikan terhadap apa yang kita mau dengar sampaikan pada yang Tuhan mau sampaikan pada saya. Bermaksud Anda boleh menerima pengampunan ini tanpa usaha daripada kamu. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak layak karena mereka tidak sampai standar yang sepatutnya. Mereka merasakan mereka tidak benar karena mereka tidak sampai pada standar kebenaran yang sepatutnya. Itu naluri yang kita miliki dalam hati kita, itu sense of right and wrong itu sudah ada dalam diri kita sejak Adam dan Hawa. Kan ketika manusia pertama itu, mereka ini memilih untuk memakan buah pengetahuan. Kan? Dalam baik-baik. Dia bukan buah pengetahuan yang jahat, tapi dia buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dua-dua ada. Maksudnya dengan kata lain, seperti apa yang dijanjikan oleh iblis, penipuan iblis, dia katakan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat. Sebelum itu manusia bergantung kepada Tuhan yang menentukan apa yang baik dan jahat bagi mereka. Jadi mereka bebas. Kan? Termasuk istilah ataupun situasi yang mereka alami, mereka dalam keadaan terancam. Karena mereka tidak mengatakan terancam itu betul atau tidak, salah atau tidak. Tapi ketika mereka makan, mereka memutuskan bahwa telanjang itu memalukan, telanjang itu salah. Itu bukan norma. Saya beritahu bahwa apa yang kita anggap sebagai norma pada masa-masa sekarang ini kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak masalah. Haleluya, ketertiban yang kita buat dan kita alami dalam dunia sekarang ini membantu kita untuk hidup dalam penuh apa itu orang bilang penuh tertib lah. Amin. Jadi manusia mulai memikirkan untuk menentukan apa yang baik dan jahat bagi mereka, tapi selalunya manusia tidak berjaya ataupun tidak dapat melakukannya dengan baik. Karena manusia cenderung untuk apa? Narsis, kronisma, apalagi mendingan diri sendiri, selfish kan? Betul tidak? Jadi tidak adil. Banyak tidak adil. Apa yang benar bagi mereka tidak benar bagi kelompok orang yang lain. Apa yang benar bagi kamu tidak benar untuk orang lain. Apalagi bila ada sudah konsep darurat dan sebagainya. Maksud darurat, maksudnya memang tidak boleh, tapi kalau sudah terpaksa atau dalam keadaan darurat boleh itu. Saudaraku, hanya Tuhan sedang boleh mengendalikan apa yang baik dan yang jahat. Amin. Jadi bila kita katakan bahwa kita tidak boleh mencapai standar karena apa yang saya tidak perbuat, kamu selalu merujuk kepada apa yang kamu lihat sebagai baik dan yang jahat. Saudaraku, pada hari ini ada berita baik untuk Anda dan saya.
Anda dan saya boleh menjadi benar tanpa melakukan yang benar. Bila saya cakap begini, banyak orang akan komplain. Hei, Sunan Tua, kenapa cakap begitu? Jadi orang diam-diam saja terbuat salah, jadi mereka benar saja. Bukan. Karena zaman berzaman dari dahulu lagi sampai pada kedatangan Yesus, manusia coba membenarkan diri mereka dengan membenarkan diri mereka sendiri, dengan cara membenarkan diri mereka sendiri, tapi mereka gagal. Karena firman Tuhan mengatakan semua orang berdosa, walaupun mereka coba dan berusaha untuk berbuat baik. Termasuklah orang Yahudi dengan berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Mereka coba melakukan hukum Taurat, tapi mereka tidak mampu. Orang bilang, oke lah baik itu kalau dia dapat buat sampai 99%. Tidak. Bagi Tuhan, gagal satu, gagal semua. Kalau ada periksaan di depan Tuhan kan, peperiksaan kan, kita semua nih gagal nih. Kalau dalam hal melakukan kebaikan, kita semua gagal. Tapi manusia dia kasih rendah dia punya standar, dia katakan tidak Pak, tapi kita pilih yang terbaik. Yang terbaik kita terima sebagai benar. Tidak. Di hadapan Tuhan bukan yang terbaik, tapi yang perfect, sempurna. Yang belum menyempurnakan kita daripada segala dosa kita hanya satu saja, yaitu memberi anugerah atau pemberian. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, hanya melalui iman. Saudaraku, kamu tahu bahwa iman itu bukan usaha. Jadi jangan buat begini, saya berusaha untuk percaya. Tidak, itu silap, itu konsep yang salah. Itu bukan betul itu. Percayalah simple, ringkas, dengan percaya saja. Banyak sekarang ini pengajaran di mimbar mengajar bahwa iman itu seperti dalam bentuk usaha. Sehingga ada perkara kalau kamu percaya kamu harus dibilang. Sebenarnya permulaan yang paling penting bagi orang Kristen adalah percaya. Walaupun kamu tidak mampu buat apa-apa, hanya percaya saja. Karena jikalau pada satu peringkat kita sudah, saya katakan begini perkataannya, putus asa dengan segala usaha kita tidak mampu, sudah sampai di ujung, sudah burn out. Kadang-kadang saya berdoa, tapi ini saya tidak, ini saya nyambar untuk yang mungkin Tuhan pun tidak menerima maka saya doa. Saya berdoa kadang-kadang kan tidak ada saudara-saudara yang saya lihat yang masih yang struggle lah dan sebagainya. Saya berdoa Tuhan, saya bilang coba kasih patah dia punya semangat. Semangat. Kasih dia itu orang bilang, kasih dia terduduk betul-betul bah. Sehingga tidak lagi pengendasan untuk pengharapan dia, tidak lagi tempat dia earnest, tidak lagi tempat dia mau mengatakan dia punya pengharapan. Orang sekeliling tidak boleh sudah duit, akun dan sebagainya, tidak boleh kesehatan, tidak boleh, dia sudah kosong betul-betul. Karena dalam orang seperti ini hanya satu saja dia boleh, yaitu percaya kepada Tuhan. Tapi mungkin doa saya Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan mau kita memiliki sikap yang sedemikian. Sama apa banyak mujizat berlaku pada orang-orang yang seperti ini, yang sudah in the brink, sudah di ujung, karena mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi ketika mereka masih lagi boleh tarik tangan, mulai kaki masih boleh bergoyang, mulut masih boleh bercakap dan sebagainya, mungkin masih boleh menaik dan sebagainya, masih mereka tidak nampak mujizat, mereka akan merasa kecewa. Jadi saya punya cadangan, lihat ada cadangan ini kan, ini penentuan. Kalau mau tidak terima, tidak apa. Bolehkah kita awal-awal siap-siap gibah? Kan tidak betul lah, tidak apa kan? Kalau dia ajar oleh guru saya katakan jangan putus asa, kan? Katakan saya boleh dan sebagainya. Tapi saya katakan begini, please do gibah. Iman yang tidak mampu, mula berharap pada Tuhan. Amin. Mula berharap pada Tuhan. Dan tanpa kita sadar ketika kita berharap pada Tuhan kan, nampak itu buah-buah roh. Dan kita tahu betul-betul bahwa jika sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam mujizat, berkat dan sebagainya terjadi, kita tahu betul-betul bahwa it's not me. Itu daripada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan memberi kemampuan kekuatan bagi kita tanpa kita sadar. Tapi bermula dengan
percaya ketika kita, orang Indo bilang nol, kosong di hadapan Tuhan. Jadi kita boleh menerima pengampunan ini sebagai anugerah. Dalam terjemahan lain dikatakan sebagai hadiah, gift daripada Tuhan. Kalau yang merupakan hadiah daripada Tuhan, apa yang terbaik yang boleh kamu buat? Sebagai orang yang diberi, the best yang kita boleh buat. Oh, thank you. Terima kasih. Saya masih boleh. Saya beritahu kamu, kalau kamu mau cakap begitu, walaupun mungkin betul situasi dia. Saya beritahu kamu, ini saya cakap secara psikologi juga. Kalau kamu menolak, walaupun sebenarnya orang itu ada, kita mau bagi, dan yang kau bagi itu tidak seberapa lagi itu. Bila orang tolak, sedih hati orang yang memberi. Betul kan? Saya tadi nampen, mungkin kau perlu. Apa? Saya ada pakai pen pakai. Tidak simpan, biar kasih si biar ada. Para saya yang memberi. Jadi saudara dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang dia sebagai supplier, kita sebagai benefactor, kita sebagai penerima, yang the best yang boleh kita terima, yang menyenangkan hati Tuhan adalah take the gift. Ambil, terima. Amen. Haleluya. Terima pemberian Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat sudah. Tuhan bilang saya mau bagi pengampunan. Saya terima Tuhan Yesus. Saya tidak mampu sudah berjalan, saya tidak pandai. Jadi kalau saya percaya kamu, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang saya mau tolong kamu. Saya mau beri hikmat kepada kamu. Tuhan, saya terima kasih, saya mau terima. Kalau saya ini, saya mau selfish. Selfish dalam hal ini. Dan kamu tahu siapakah yang paling selfish sekali, yang paling yang mementingkan diri sendiri dalam konteks ini? Di Alkitab ada dalam Alkitab, diajar lagi itu, yaitu Yabes atau Jabes. Dia berdoa minta dari Tuhan, Tuhan bagi dengan dia. Luar biasa. The best we can do is receive. Terima. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya 55 ayat 1 dia katakan, ayo hai orang-orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembelian dan makanlah. Mari Tuhan panggil. Barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan binasa, kalau menaikkan belum hidup yang kekal. Barang siapa yang mendengar suaraku, dia bilang firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, mendengar suaraku. Ketika kamu mengetuk pintu, mendengar ketukan pintu dan membuka pintu, dan aku akan masuk, Tuhan katakan. Amin. Saya ingat jemaat Tuhan, mungkin ramai kita di sini yang tidak pernah dan belum pernah minta menerima dari Tuhan. Kita tahu semua offer dari tangan kita, tawaran, tapi kita tidak dalam Tuhan. Kita ya secara literal kita katakan Tuhan saya mau terima, apalagi yang kau mau kasih sama saya. Dalam konteks ini pengampunan yang Tuhan mau beri kepada anda dan saya. Amin. Minumlah air, dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Tengok perkataan marilah itu berapa kali itu? Marilah 2 kali. Saya beritahu kamu, jikalau Tuhan atau firman Tuhan disebut dalam satu ayat atau beberapa ayat dalam satu konteks itu 2 kali atau 3 kali atau lebih, itu maksudnya Tuhan bermaksud betul-betul. Contoh ketika dia panggil Samuel 1 kali dia pergi jumpa si Eli itu kan, dia punya bapak rohani dia waktu itu Eli. Ya Eli, ya bapak panggil saya. Oh tidak, dia bilang saya tertidur, saya tak panggil kau. Oh ada orang panggil saya. Oke, kerja dulu balik. Posul lagi. Samuel. Datang lagi, kau panggil saya? Tidak. Oh jadi itu si Eli tahu yang bahwa ini bukan sembarangan, memang Tuhan. Jadi kalau pernah sambut dari nama kau bilang, ya Tuhan berbicara, karena hamba mendengar. Jadi bila Samuel saya bilang, Tuhan saya mendengar. Pada waktu Petrus buat hal, apa Tuhan bilang? Petrus kan. Pada waktu Saul menganiaya orang-orang Kristen, akhirnya namanya jadi Paulus. Dia Saul, Tuhan bilang Saul. Kalau diulang-ulang maksudnya itu sangat penting. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, marilah, dia bilang. Amin. Dalam Roma pasal 6:23 firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Jadi pengampunan yang Tuhan beri pada anak saya adalah pemberian, bukan ganjaran, bukan gaji.
Kalau ganjaran dan gaji adalah upah, adalah sesuatu yang kita dapat karena kita mengusahakan sesuatu. Jadi kita akan bayar. Masih ingat lagi perumpamaan tentang orang yang bekerja di ladang? Seorang yang kaya datang, dia ada ladang, kemudian dia datang ke pasar, dia panggil orang yang jam 6 pagi lagi, dia katakan, siapa di antara kamu yang tidak buat apa-apa, boleh pergi ladang saya kerja, sanksi upah. Jadi mereka bincang, berapa upah? Oke, dia bilang itu orang, kerja 1 hari, 1 dinar, setuju? Setuju. Jadi yang pertama itu diberi berdasarkan ganjaran. Tapi kemudian dia pergi pukul 9, pukul 12, pukul 3 dan hanya pukul 9, pukul 3 dan hanya pukul 5. Yang pertama sudah yang 1 jam untuk bekerja. Tapi ketika kumpulan yang selepas yang pukul 6 itu dia kata begini, apa yang baik yang kupikirkan baik untuk kamu saya akan berikan. Oke, kami setuju. Jangan setuju dengan apa yang baik pikiran daripada itu bajikan itu yang terbaik saya beri bagi kamu, itu yang saya bagi. Jadi bila sudah di ujung, sudah 1 hari punya gaji, berbarislah mulai dari orang yang pukul 6 baru 1 jam kerja saja dan 5 jam sampai jam 6. Jadi bila itu yang pekerja pergi ambil gaji dia yang pukul 5 sampai itu 1 jam kerja, itu majikan bagi dia 1 dinar. Jadi yang 1 hari dari pukul 6 tahun dia nampak, kalau dia 1 dinar, saya dari 5, dari 6, banyak juga pada dinar-dinar juga ini dia bilang. Dia lupa bahwa persetujuan mereka gaji adalah 1 hari 1 dinar. Jadi mereka semua kalau mereka dinar, ujung sekali dapat dia bilang, berapa ya? Kalau tengok anak kelas 1 dinar, dia marah. Mana adil ini? Dia bilang, mana adil ini? Mereka yang sekejap sejak kena 1 jam saya dapat 1 dinar, saya yang 1 hari kerja begini, anak dari pagi berpeluh-peluh, tengah hari mana anak kasih makan juga. Tapi kau bagi 1 dinar juga. Orang ini tidak paham maksud kasih karunia dan pengampunan Tuhan adalah seperti orang yang menerima walaupun 1 jam kerja saya dapat 1 dinar. Sama seperti orang yang berusaha. Orang yang menuntut gaji, ganjaran akan terima menurut apa yang mereka mampu buat. Tapi orang yang menerima catatan janji berdasarkan kebaikan majikan itu mendapat lebih daripada apa yang dijanjikan sebagai berita baik, saudaraku. Pengampunan Tuhan adalah hadiah, adalah anugerah. Jadi selalu tentang apa yang Tuhan katakan baik. Dan kamu tahu apa yang Tuhan katakan baik tentang kita? Yang terbaik yang Tuhan beri pada anak saya mati di kayu salib untuk anak saya. That is the best yang Tuhan bagi kepada anak saya. Dan sebagai penerima, sebagai benefactor, satu saja kita punya tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, darah Yesus sempurna dan kekal, luar biasa. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 14, sebab oleh 1 korban sahaja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Berapa kali korban? 1 kali. Bila itu berlaku 2000 tahun yang lalu, lebih kurang 2000 tahun lalu ketika Yesus mati sekali salib, 1 kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Mari kita lompat terus di ayat yang ke-12, ayat yang lebih awal, yang Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan dia telah masuk 1 kali. Berapa kali dia masuk? 1 kali untuk berapa lama? Selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan darah kambing, jantan dan darah lembu, tapi dengan darahnya sendiri, dan telah mendapat berapa kali kelepasan? Kekal. Maksudnya di kata lain, saudaraku, apa yang Tuhan lakukan untuk Anda dan saya ketika dia memberikan yang terbaik bagi dirinya, mati di kayu salib untuk Anda dan saya adalah 1 kali untuk selama-lamanya untuk segala pelanggaran dan dosa-dosa Anda dan saya. Selalu ada aja orang mempunyai ide, dia bilang, jadi macam mana dosa yang akan datang? Yang saya buat, sekarang ini sudah terima Yesus. Tuhan sudah ampuni dosa yang saya sudah buat. Macam mana dosa saya akan datang? Adakah Tuhan akan ampuni? Saya beritahu kamu kita, berita gembira. Boleh? Pada waktu Yesus mati, Anda dan saya semua di masa depan. Belum pun wujud dalam dunia ini. Belum ada terpikir dalam moyang kita yang 10 ke belakang. Oh, nanti ada seorang pribadi nama dia Tiada. Tetapi ketika Yesus mati, dia tahu siapa yang lahir pada tahun ini, tahun lepas, dan tahun akan datang. Dan ketika dia terima Yesus, dosanya sudah diampuni. Jangan bilang masa depan, selama hidup Anda dan saya.
satu kali selama-lamanya. Amin. Apakah tugas mimbar? Anak Tuhan yang melayani mimbar untuk mengingatkan jemaat bahwa you have this. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku memberitahu kamu ini supaya kamu tahu apa? Yang kamu memiliki hidup yang kekal. Maksudnya kamu sudah diampuni. Amin. Dalam Imamat 17 ayat 11 dia katakan, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Ada satu orang rabi, salah seorang guru agama Yahudi dalam zaman kita. Dia buat YouTube, dia katakan bahwa kenapa orang Yahudi tidak percaya pada Mesias orang Kristen. Karena dia katakan bahwa mana mungkin orang boleh mati untuk orang lain. Tapi mereka lupa, selama bertahun-tahun mereka sanggup terima bukan manusia, kambing mati untuk dirang. Kambing mati untuk mereka, domba mati untuk mereka. Itu adalah gambaran saja. Ketika substan yang betul-betul ini pribadi Yesus, anak domba Allah mati untuk mereka tidak terima. Ada pula agama lain mengatakan bahwa sadisnya agama Kristen. Kenapa sadis? Karena dia bilang, darah sana, darah sini. Dia suka penumpahan darah. Saudaraku, darah adalah kehidupan. Ketika seorang mati, betul jawabannya adalah seorang harus membalas dengan darah yang tertumpah itu. Alkitab mengajarkan kita bahwa tidak ada pengampunan kalau tidak ada penumpahan darah. Maksudnya betapa seriusnya Bapa di surga berbicara atau berurusan dengan dosa, dan harus diurus dengan kematian dan penumpahan darah. Tapi saya tidak sanggup untuk mati untuk orang lain. Memang kita tidak boleh mati untuk diri kita sendiri. Karena kita perlukan orang yang lebih macam orang bersumpah. Kalau orang bersumpah, saya lebih bersumpah sesuatu yang lebih besar daripada diri dia. Saya bersumpah demi bintang dan langit, kata itu bintang dan bulan. I swear by the moon and the stars in the sky. Selalu yang lebih besar. Kan? Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan, daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan bersumpah, dia bilang, aku akan menghapuskan dosa mereka, aku akan tidak mengingatkan dari dosa mereka. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri yang paling besar. Saudara, aku dengar itu. Kasih Tuhan dinyatakan melalui penumpahan darah, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, mengapa kita ambil perjamuan kudus? Kalau kita ambil perjamuan kudus, ingat ini. Kita mengingatkan kematian Kristus. Kamu mengisahkan kematian Kristus. Kenapa? Karena seseorang telah mati bagi pihak saya. Saya sepatutnya mati, tapi dia mati supaya saya hidup. Amin. Dalam 1 Yohanes pasal 7 firman Tuhan mengatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus ada yang sempurna dan kekal itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Haleluya. Yang keempat, kesaksian Alkitab. Sedikit kesaksian Alkitab. Kalau kamu bilang, aku tidak tahu apa dosa yang saya buat ini. Saya tidak tahu apa dosa yang saya buat. Saya beritahu kita tidak lebih besar, tidak lebih hebat daripada apa yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Antara lain ialah dalam Kisah Para Rasul dinyatakan bahwa Daud bin Isai seorang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dia bilang, kamu tahu bahwa Daud pernah berbuat dosa? Kadang-kadang ada orang Kristen yang marah bila kita cakap saja. Bukan Daud saja, Abraham. Padahal ketika Abraham percaya, firman Tuhan mengatakan Abraham percaya dan Tuhan consider itu ataupun menyatakan itu sebagai kebenaran kepada Abraham. Ketika dia percaya, dia dibenarkan. Tapi kamu tahu Abraham ini orangnya macam apa? Kalau ada Abraham di sini, orang bilang, oh itu model jadi bakal suami yang bagus. Kata kamu, kasihan kamu kalau jadi suami si Abraham, yang perempuan ini, kamu kasihan itu. Karena si Abraham ini bukan sekali, tapi 2 kali dia tidak menyelamatkan istri dia.
Malah dia menggadaikan istri dia dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu supaya dirinya selamat. Pertama ketika dia berada di Mesir. Ketika dia di Mesir, Firaun nampak istri dia cantik, wah luar biasa. Terus dia pikir begini, belum lagi pun dia sudah pikir begini, dia bilang, wih, saya istri cantik. Jadi kalau Firaun nampak dan dia mau istri saya, dan kalau saya bilang itu istri saya, dia kasih mati kalau saya cantik, supaya dia boleh ambil istri saya. Jadi dia punya gundik apa sebagainya. Jadi awal-awal apa dia cakap, istriku dengar baik-baik, ini nasihat suami yang mengasihi. Kalau si Firaun tanya, kau ini siapa? Bagi tahu, kau adik saya. Saya ngomong, kalau orang seperti ini, tidak Tuhan yang hukum si Abraham. Istri dia hukum dia. Kan? Nu ya, nu kanu tadi. Nah, sudah Sarah. Tapi si Sarah dia akur saja. Yang saya beritahu kamu, ketika Firaun tanya, ini kau punya adik? Ini siapa? Oh ini adik, oh adik, boleh jadi istri saya. Boleh, nah, dia kasih terus Pak. Saya pernah pagi. Itu kan model Nabi yang pernah mau pakai. Saya akan ulang sana. Saya minta maaf nanti dia seberapa supaya juga disorot. Tapi dia bukan saya cerita, ini kita catat dia punya cerita. Yang selamatkan istri dia ini sebelum diapa-apakan oleh si Firaun, bukan si Abraham. Macam itu film apa ini? Film si Rapunzel. Dia pilih selamat yang dari naga. Bukan si Rapunzel, itu kan lain. Itu prinsip selamat dia daripada sebelum diapakan oleh raja. Tidak. Oleh itu naga lah. Saya tidak tahu apa yang cerita dalam cerita penglipur lara orang putih. Yang selamatkan si Sarah istri dia dan diam-diam tidak buat apa-apa, berserah sejak si Abraham ini adalah Tuhan. Dan bukan satu kali. Berapa lama kemudian dengan satu lagi raja Tuhan selamatkan si Sarah. Terus sampai si Firaun bilang, kau ni Abraham, hampir saya mati. Tuhan mau kasih mati saya karena saya hampir mengapa-apakan kau punya istri. Kalau saya tahu itu istri kamu, saya mau kacau. Nah begini, saya kasih kamu harta, saya pergi dari tempat saya dan plus dengan saya bagi si Hagar sama dia untuk bantu si Sarah kerja di dapur. Tapi itu jadi masalah dia juga nanti. Wow. Yang kedua kali dengan Raja Abimelek, sama juga. Bila ada tanya itu adik saya. Saya Abraham sebenarnya tidak boleh pakai, tapi Tuhan mengampuni dosa-dosa dia. Karena Abraham tahu apa itu kemurahan Tuhan. Amin. Dalam cerita ini Daud, dalam mengasluri maaf sampai saat tidak akan pengakuan dosa Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kesetiamu, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Saya kan di lagu ini, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Kurangnya kasih jadi lagu. Tapi sebenarnya lagu ini adalah pertobatan Daud ketika dia berdosa, bukan hanya berzina, tapi membunuh. Dia nampak seorang perempuan Batseba nama dia. Dia nampak terus dia panggil. Dia sedang berada di atas raja punya tempat dari atas, dan di bawah itu nampak semua rakyat punya rumah. Dari atas dia nampak si Batseba, seorang semangat cantik, seorang di bawah. Jadi dia panggil, dia ambil itu perempuan, bawa sini beri saya dengar. Si Batseba, berbuat dia sebagai rakyat biasa, nanti kok patuh lah. Selepas bersama dengan Batseba, akhirnya dia tahu itu adalah istri kepada salah seorang dia punya pahlawan. Nama dia Uriah. Istri suami si Batseba ialah Uriah. Jadi si Petrus tahu sudah bersama dengan Batseba, dia mau dia jadi istri, tapi dia tidak mau ambil yang sembarangan. Dia tidak mau sembarangan juga lah. Dia mau ambil si Petrus, si Batseba resmi jadi istri dia. Tadi itu dia kira perkosa gitu kan, tapi raja dia punya hal lain. Tapi dia mau si Uriah ceraikan dia, tapi dia tidak bercakap begitu. Hanya dia dapat idea dia bagus, idea dia. Sudah bertanya dia punya tentara. Lain kali kalau ada peperangan lagi,
si Uria yang selalu di belakang. Kalau tentara dulu ini yang barisan depan ini ada deh pohon itu, kalau itu catur imam untuk kasih mati gitu. Yang mati dulu, yang sana yang sebelumnya akan dia pun ini barisan depan imam untuk mati lah. Kasih taruh si Uria di hadapan gitu. Idea dia supaya dia mati. Maka dia ada pakatin, sebenarnya dia bukan di belakang selalu. Yang depan ini pohon-pohon saja, tapi sekarang dia sudah di depan. Uria sebagai panglima kepada Raja Daud, yes bos, dia pilih. Tapi dia tidak tahu rencana Daud. Ini bukan saya cerita bukan ini nama kita lah. Dan akhirnya di depan, akhirnya akan berlaku. Uria mati. Bila dia mati, dia ambil si Batseba jadi istri yang sah. Tapi Tuhan melihat sebagai dosa. Dosa. Ketika Daud membunuh secara tidak langsung si Uria, dia membunuh bukan sembarangan. Nama Uria itu sendiri mempunyai maksud. Ur ialah cahaya. Dalam bahasa Arab nur, dalam bahasa Ibrani Ur. Ya, Yah adalah Tuhan, Yahweh. Uriah maksudnya cahaya Tuhan. Ketika dia membunuh, dia memadam api Tuhan dalam hidup dia. Seakan-akan seperti itu. Tetapi Daud bertobat. Daud adalah orang yang hidup di perjanjian lama, tapi tahu tentang kasih karunia. Dia tahu bahwa dia boleh diampuni tanpa berbuat baik, dengan mengharapkan kemurahan Tuhan. Dia katakan, alangkah berbahagia mereka, dia tulis, berbahagia mereka yang diampuni kesalahannya, yang ditutup dia punya kesalahan, dia punya pelanggaran, yang tidak dihitung pelanggaran dia. Diampuni, ditutup, dan tidak dihitung. Dia tahu, dia katakan berbahagia orang-orang seperti itu. Daud telah melihat bahwa di perjanjian baru ketika Yesus datang, dia dapat orang-orang yang di zaman kita yang boleh menerima pengampunan dengan kasih karunia Tuhan. Dia katakan berbahagia. Daud buat lagu, dia kompos lagu ini, dia katakan saya berdosa. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Dan Tuhan ampuni dia. Dan dalam Kisah Para Rasul, orang yang seperti ini, apa yang Tuhan katakan? Saudaraku, ini berita baik untuk Anda dan saya. Apapun kelemahan kita, apapun yang dosa sudah kita buat di mata Tuhan, ketika dia sudah mengampuni Anda dan saya, dia katakanlah seorang yang berkenan di hatiku. Bila baca di Kisah Para Rasul ini, kita bilang, oh mungkin sudah punya hidup, tiada flow, semua sempurna. Tidak. Dia adalah orang yang berdosa. Malah dosa yang dia buat ialah yang rata-rata kita di sini belum buat secara fisikal ataupun secara nyata. Tapi kita sudah buat semua secara rohani. Yaitu berdosa, membunuh, dan berzina. Firman Tuhan mengatakan, kalau kau marah saja, kamu sudah membunuh. Kalau kamu melihat seorang dan mengingini dia dalam hatimu, kamu sudah berzina. Tapi Tuhan ampuni. Nah, saya berdoa sama seperti Daud, Anda berkenan di hati Tuhan. Amin. Karena itu adalah anugerah. Dalam Lukas 22, 61-62 kita tahu bahwa peristiwa tentang Petrus. Dia bernangis ketika dia sadar, kita ayam berkokok saja dia tahu dia sudah berdosa. Dia ingat bahwa Tuhan telah katakan bahwa sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal saya 3 kali. Pada waktu dia sekatu itu, dia bilang, tidak, dia bilang dia tidak percaya, dia tidak mampu. Tidak mungkin. Malah jika jurang-jurang, dia cakap semua dia berburi yang lain. Jurang-jurang ini meninggalkan Tuhan, saya akan ikut Tuhan sampai mati. Dia bilang. Tahu-tahu, sebelum ujung minggu dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika dia mendengar bunyi kokok ayam, kokokan ayam itu menyerahkan dia akan Tuhan, katakannya sebelum ayam kokok sudah menyangkal 3 kali. Saya suka yang si film si Mel Gibson itu, yang Passion of Christ. Ketika bunyi ayam kokok Tuhan, terus Tuhan Yesus tengok si Petrus sana, ujung Petrus tengok Yesus. Tapi bukan dia bilang, bukan begitu. Tapi Tuhan Yesus melihat dengan penuh kasih. Dan ketika Petrus nampak Tuhan masih nampak melihat dia dengan penuh kasih, menyesallah dia. Sama juga sama si Yudas sama juga menyesal. Dia bilang saya menyerahkan darah itu darah orang yang tidak bersalah. Tapi berbeda dengan Petrus, Yudas hukum diri dia, self-righteous. Dia mengusahakan penghukuman untuk diri sendiri. Tapi Petrus dia tunggu sehingga Yesus mati untuk dia.
dan menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Luar biasa. Demikian juga dalam Matius 1:15, Paulus berkata akan dirinya sendiri, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah paling berdosa. Jadi orang-orang yang luar biasa di dalam Alkitab adalah orang-orang yang bukan hebat, tapi orang yang diampuni. Oleh itu mereka hebat. Boleh bersama dengan saya, sama dengan Anda dan saya. Kalau orang bilang, oh sebenarnya itu banyak dosa, yes, amin. Saya akui. Jadi saya boleh melayani mimbar bukan karena saya buat. Mungkin orang bilang, oh si penatua dari dulu, oh luar biasa hidup dia, meningkat rohani dia. Tidak. Saya adalah orang-orang yang paling berdosa. Yang menyebabkan saya masih berdiri di sini bersama dengan penatua Melitus, semua penatua-penatua, dan kita semua boleh berdiri sampai saat ini adalah karena pemurahan dan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Apa respon kita? Terima dan berjalan dalam kebebasan. Seperti yang tadi, what's the best we can do? Terima, amin. Dalam Roma 8 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jelas ini, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yesaya 43:25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, karena aku sendiri, aku tidak mengingat dosamu. Luar biasa. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Betul-betul merdeka. Jangan bilang macam tidak. Jadi tidak, itu pikiran dari iblis. Percaya nih bahwa Tuhan sudah merdekakan kita. Dalam Galatia pasal 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi mau percaya mengatakan bahwa kamu ini tidak boleh berubah. Amin. Percaya nih bahwa Anda sudah dibebaskan, sudah diampuni. Anda sudah jadi orang benar. Sama seperti Daud, walaupun dosa dia luar biasa, membunuh dan juga berzina, tapi Tuhan mengatakan, akhirnya dia mengatakan, karena Daud tahu tentang kasih Tuhan, dia katakan dia adalah yang berkenan di hatiku. After my own heart, bilang Tuhan. Amen. Haleluya. Kita sudah di ujung. Mari kita lihat penutup. Ini yang paling ringkas sekali. Sudah kita belajar hari ini. Yang pertama, tidak ada dosa yang terlalu besar. Amin. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Ini saya tambah. Kalau kamu tanya diri saya, jadi penutup apakah dosa yang tidak boleh diampuni? Yang tidak diampuni adalah orang yang tidak terima Yesus. Sedih kan? Tapi kita berbicara, kadang-kadang orang bilang, oh orang-orang itu agama begitu-begitu dan bukan orang Kristen masuk neraka ada semua. Kita tidak tahu. Ketika mereka melayani internet, YouTube, terbaca khotbah atau renungan yang dipost oleh si Dalman post di TikTok mereka baca, Tuhan Yesus kalau kau ada betul-betul tolong saya mau percaya pada Engkau, walaupun dia dalam agama lain. Tidak pernah di gereja. Saya mau tanya, adakah mereka selamat? Simple faith. Karena Tuhan menyelamatkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka percaya pada Yesus. Nah, berapa ramai orang seperti ini? Bukan seagama dengan kita, tidak di gereja dan sebagainya, tapi mereka orang percaya. Tapi dengan kekangan, keadaan situasi mereka tidak boleh pergi ke gereja. Siapa yang boleh judge mereka terima masuk surga atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Tetapi kalau mereka tidak mau terima Yesus, itu saja. Mereka putuskan tidak mau terima Yesus. Mati hidup paling pun tidak mau, dengan tidak diorang. Karena Tuhan tidak boleh paksa mereka. Karena Tuhan sangat mengasihi, Dia mengasihi kita dengan tidak paksa. Bilang tidak mau terima Yesus, harus mati kawan. Tidak, Tuhan tidak begitu. Dia bilang, saya sudah tunjukkan padamu kebenaran. Kalau kamu mau terima, silakan. Tidak, you are free will. Karena Tuhan sangat sayang. Oleh karena sayang dengan kita, Dia tidak akan jadikan kita seperti robot. Amin. Luar biasa. Yang kedua, salib adalah tempat dosa dihancurkan. Amin. Jadi salib adalah tempat dosa dihancurkan dan anugerah melimpah, di mana pertemuan antara keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sinkronize ke sana. Kemarahan Tuhan ditumpahkan dengan yang sama, kasih Tuhan dinyatakan.
Tuhan marah dengan dosa kita, dia marah dosa si Denny, tapi dia tidak bunuh si Denny, dia tidak hukum si Denny, dia tidak salibkan si Denny, tapi Yesus disalibkan pihak si Denny. Dan kasih Tuhan dinyatakan kepada saya melalui salib. Ketika saya diselamatkan, saya tidak dihukum, tapi dosa saya sudah diadili dengan seadil-adilnya pada pribadi Yesus, dan saya diselamatkan ketika saya percaya pada Yesus. Amin. Dan yang ketiga, jika ada sesuatu yang harus kita buat, ini sudah the only one. Terima, amin. Terima hari ini. Mungkin bukan pengampunan, kamu sudah menerima pengampunan. Sekarang terima berkat. Tuhan, saya mau terima apalagi mujizat yang kau bagi pada saya. Apalagi surprise. Saya punya doa setiap hari kan. Saya bilang, Tuhan, bagi saya surprise hari ini, apa yang kau mau kasih surprise hari ini. Hari itu saya belanja orang. Pak, saya mau bayar. Denny sudah jangan bayar. Surprise. Haleluya. Jadi Tuhan, walaupun kecil-kecil itu surprise. Beritahu Tuhan, apa yang surprise ya Tuhan. Maka saya mau terima. I'm ready to receive. Amin. Terima pengampunan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak boleh Tuhan ampuni. Salib adalah tempat dosa dan dihancurkan dan anugerah dilimpahkan, kasih Tuhan nyatakan, dan terima pengampunan dan hidup dalam kemenangan setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih.